Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Adik Kevin, mari kita berdoa. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Semua ada deh, Bu. Semuanya hadir. Kalian ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 akan belajar kelompok 1. Oke, baik. Jadi kelompok 1, sedangkan kelompok 2 sebutkan contoh-contoh dari kebutuhan manusia. Waktu pengerjaannya sudah selesai adik-adik. Sekarang Ibu minta Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi hasil diskusi. Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menjawab nomor 1. Sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier, yang keempat kebutuhan mutlak. Terima kasih. Oke, baik, kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya sebutkan contoh dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada 3. Yang pertama, sandang, pangan, dan papan. Dan kebutuhan yang lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di sini Ibu akan mengulangi lagi jawaban dari adik-adik tentang terkait macam-macam kebutuhan manusia. Jadi di sini macam-macam kebutuhan manusia. Jadi macam-macam kebutuhan manusia ini dibagi lagi menjadi 5 macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang kedua kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Yang ketiga kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya.
Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia menurut sosial budaya. Itu jawaban dari kelompok 1. Yang berikut kelompok 2 tentang contoh-contoh dari kebutuhan manusia. Di sini ada 3 contoh kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Baik, jadi ini saja materi kita pada pagi hari ini. Materi kebutuhan manusia ada 3 indikator. Yang pertama, pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, contoh kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa pengertian dari kebutuhan manusia? Ada yang tahu? Baik, jadi kebutuhan manusia adalah sebagai makhluk hidup pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Hal tersebut sering dikenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia ada 5 macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Di sini kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak ini mengandung arti tidak boleh tidak. Jadi kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, individu tersebut tidak dapat bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini disebut juga sebagai kebutuhan pokok, di mana merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Di antaranya sebagai berikut. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Yang berikut kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kebutuhan sekunder bagi individu, misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan lain-lain. Yang berikut kebutuhan tersier. Kebutuhan ini merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Jadi kebutuhan tersier ini muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasar waktu keperluannya. Kebutuhan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini bisa jadi kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Kebutuhan ini bisa sewaktu-waktu muncul bersifat kritis, genting, atau darurat. Contoh kebutuhan mendesak, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka pemenuhan kebutuhan
Jadi di sini contoh kebutuhan mendesak. Contoh kebutuhan mendesak ini contohnya seperti pemenuhan kebutuhan plasma darah untuk orang yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi yang kedua, kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini hampir sama dengan kebutuhan mendesak. Hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak dapat ditunda. Jadi contoh dari kebutuhan sekarang, contohnya membawa orang berobat ke dokter, memberi bantuan kepada korban bencana alam, dan sebelum mereka kelaparan. Yang berikut kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan yang akan datang ini berdasar waktu keperluannya. Jenis kebutuhan ini merupakan yang paling toleran karena kebutuhan ini boleh dipenuhi di kemudian hari, dapat ditunda, dan sifatnya tidak mendesak. Yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Menjadi dua bagian. Yang pertama kebutuhan jasmani, pasti sudah paham ya adik-adik tentang kebutuhan jasmani. Adik-adik jadi kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan olahraga atau tubuh, raga atau tubuh. Jadi kebutuhan manusia ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Nah, sebagai contoh olahraga, istirahat, berpakaian, dan masih banyak hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, kebutuhan rohani. Di sini kebutuhan rohani sebagai pendamping jasmani. Jadi ada pula kebutuhan rohani. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa yang berpengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi. Sebagai contoh adalah contohnya kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan rohani seperti ibadah, hiburan, kumpul bersama teman, atau lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Di sini ada dua kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan ini sudah jelas berarti merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan yang manfaatnya untuk kepentingan orang banyak. Yang kelima, kebutuhan menurut sosial budaya. Jadi kebutuhan sosial budaya ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Dua bagian. Yang pertama, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang muncul karena kedudukan seorang individu dalam masyarakat. Sebagai individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya. Sebagai contoh dari kebutuhan sosial ini, contohnya sumbangan sosial, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang. Jadi contoh dari kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, dan kebutuhan akan kebebasan dan merasa aman. Indikator yang berikut contoh-contoh kebutuhan manusia.
dan yang keempat kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan primer itu yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini berhubungan dengan kondisi tubuh, seperti tidur, olahraga, dan perawatan diri. Yang ketiga, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi jiwa, seperti ibadah, rekreasi, musik, dan film. Yang keempat, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang menunjang kenyamanan dan kemudahan hidup, seperti smartphone, komputer, internet, alat elektronik, dan kendaraan pribadi maupun peralatan rumah tangga. Saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu.